Ya, selamat sore saudara pendengar setia, pencinta Tiri Lolok di mana saja Anda berada. Senang sekali seperti biasa setiap hari Rabu sore pukul 4 kita kembali berjumpa dalam program Gen Z Bicara. Dan untuk edisi hari ini menutup bulan Januari tahun 2024, kita kedatangan dua sahabat Gen Z berprestasi dari SMA Negeri Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang. Di samping kanan saya Melkior Ambrosius Seran Kapur, dan di samping kiri saya ada Waode Aprilia Syah Putri. Keduanya adalah siswa sekaligus atlet muda berprestasi. Kita sama-sama jumpai dulu. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, puji Tuhan. Oke, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Melkior dan juga Waode. Nanti siapa nama panggilannya masing-masing nanti kita akan berkenalan. Tapi sebelum itu saudara, acara ini juga dapat Anda saksikan secara langsung melalui live YouTube Radio Tiri Lolok dan juga live streaming di www.tirilolok.com. Kita langsung menuju ke kedua sahabat Gen Z berprestasi ini. Teman-teman, boleh kalian masing-masing memperkenalkan diri kalian, termasuk prestasi apa saja. Kalau dari sebelah kanan saya ini atlet di bidang apa, sebelah kiri juga atlet di bidang apa. Silahkan. Saya terlebih dahulu ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Melkior Ambrosius Seran Kapur, biasa dipanggil Ambo. Saya sekarang sudah duduk di kelas 11 SMA dan saya adalah salah satu atlet dari SKO di cabang olahraga tinju. Wih, tinju. Prestasi apa saja yang pernah Ambo raih? Prestasi yang saya raih di kelas 10 kemarin, saya mendapat medali perak di kejuaraan Popda. Dan puji Tuhan setelah saya kelas 11 saya mendapat 2 medali emas di pertandingan kejuaraan Malaka dan di pertandingan Open Turnamen di Manado, Sulawesi Utara. Dan puji Tuhan saya juga menjadi petinju favorit di sana. Jadi ini ceritanya baru pulang dari Manado Ya, untuk pulang. bertinju di sana. Nanti boleh ceritakan pengalaman selama berada di sana ya. Ya. Aduh, saya deg-degan kalau duduk di sebelah petinju. takut salah om. Nah, kita ke sebelah kiri dulu. Waode Aprilia Syah Putri, silahkan. Halo, selamat sore. Saya perkenalkan, nama saya Waode Aprilia Syah Putri, biasa dipanggil Ajeng. Iya. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11 dan saya termasuk dari atlet pencak silat. Wih, pencak silat, sebelah kanan tinju, sebelah kiri pencak silat. Keren. Prestasi apa saja yang pernah Ajeng raih? Waktu kelas 10 alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 1 Popda emas dan kedua Porprov saya dapat perak. Ketiga VOP saya emas juga. Dan kemarin sempat lolos prapon, namun gak bisa bermain karena umur masih muda. Oh, jadi kalahnya di umur, Iya. bukan kalah di pertandingannya sebelum bertanding gara-gara umur tidak apa-apa. Berarti dipersiapkan untuk yang selanjutnya, berikutnya. Oke, terima kasih Ajeng dan juga Ambo. Ini baru awal tapi langsung terasa sensasi. Kayak di dalam ruangan ini tuh saya juga merasa langsung jadi atlet. Kira-kira kalau menurut kalian saya cocoknya jadi atlet apa? Karate. Atlet karate. Nanti langsung dipraktekkan, kayaknya saya harus belajar di SKO nih. Nah, saudara, tadi sebelum mulai perbincangan ini kita sudah banyak bercerita ya tentang SKO Floba Morata itu seperti apa. Mungkin banyak di antara saudara pendengar yang belum tahu SKO Floba Morata itu apa sih sebenarnya sekolah ini, dan kenapa anak-anak harus memilih sekolah di SKO. Kalau ditanya Ambo dan juga Ajeng, kalian tahu SKO itu dari mana dan kenapa mau sekolah di SKO? Kalau saya tahu dari kakak-kakak senior saya di tempat latihan saya di Sesana di Kabupaten Belu, khususnya LBC. Di sana banyak kakak-kakak senior saya yang tamat dari SKO dan ada yang masih bersekolah di SKO. Mereka mempunyai teknik-teknik bertinju yang sangat bagus ketika mereka naik ring. Makanya dari itu saya termotivasi untuk mengembangkan bakat saya untuk masuk ke SKO. Ya. Jadi itu tahu SKO dari kakak-kakak senior dan akhirnya memilih untuk sekolah di SKO. Iya. Sekarang kelas berapa, Ambo? Sekarang kelas 11. Kelas 11. Iya. Sekolah SMP-nya di SMP Negeri 3 Atambua. Jadi SMP-nya di Atambua, Iya. kemudian karena tahu SKO tertarik dengan kakak-kakak atlet dari SKO maka memilih untuk sekolah di SKO. Iya. Wih, keren.
Kita ke Ajeng dulu. Ajeng tahu SKO tuh dari mana dan kenapa mau masuk SKO? Kebetulan kakak sepupu saya termasuk dari alumni SKO di angkatan 4. Dia juga sering menjuarai kejuaraan sehingga saya juga pengen seperti dia. Akhirnya masuk SKO. Ajeng SMP-nya di mana? SMP Negeri 1 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara, Iya. mau sekolah di Kupang di SKO. Iya. Di Sulawesi Tenggara tidak ada sekolah khusus olahraga? Ada, tapi saya bandingkan dengan SKO di NTT. Di SKO di NTT tuh fasilitasnya lebih memadai, dan kedua NTT tuh banyak menghasilkan atlet internasional. Wih, NTT banyak menghasilkan atlet internasional. Makanya yang bukan anak asli NTT saja akhirnya memutuskan untuk Masuk NTT. masuk sekolah di NTT. Keren, Ajeng. Walaupun terlambat tapi selamat datang di NTT ya. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita nih. Kalian ini masing-masing bicara soal kalau sekolah di sekolah SKO itu kan sekolah asrama ya. Iya. Apalagi kalian berdua ini sama-sama dari luar daerah. Nah, kalau tinggal di asrama dengan sekolah yang namanya sekolah keberbakatan olahraga, apa sih yang membuat SKO itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain selain karena kalian tinggal di asrama? Karena kita di asrama, kita banyak teman dari berbagai kabupaten, kita banyak berbaur dengan teman-teman, dan di sekolah juga kami bukan hanya belajar dan berlatih, tetapi kami juga ditekankan untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah maupun di asrama. Kami sering kerja bakti bersama, dan kami menanam pohon dan menghijaukan SKO. Ya. Pantas SKO itu dikelilingi pohon, Iya, banyak pohon. sampai dari depan sampai di luar keliling itu juga banyak sekali pohon ya. Baru-baru kami masuk libur ini, kami sudah banyak tanaman pohon mangga dan pucuk merah. Ya. Pohon mangga dan pucuk merah. Kira-kira mangganya kapan berbuah? Baru Baru ditanam. ditanam. Ya. Oke, kalau dari Ajeng mau menambahkan yang membuat SKO keren itu apa? Karena dia pemusatan latihan, dan masing-masing cabur tuh mempunyai instruktur yang bersertifikat nasional dan internasional. Itu yang membuat SKO itu berbeda dari yang lain. Yang lain. Oke, bicara tentang cabang olahraga. Di SKO itu apakah kalian hanya mempelajari, misalnya ya, kalau sekolah-sekolah SMA biasa misalnya, jurusan IPA, IPS, bahasa, atau SMK mungkin jurusan teknik informatika, jurusan akuntansi dan lain sebagainya. Nah, kalau di SKO apakah kalian hanya belajar tentang olahraga terus selama 24 jam setiap hari, atau bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di SKO setiap hari? Kalau kami tidak ada penjurusannya begitu? Iya, tidak ada penjurusannya. Kami karena kurikulum merdeka, jadi kami tidak memilih jurusan. Kami tapi seperti sekolah-sekolah pada umumnya, kami belajar semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Ajeng mau menambahkan? Jadi di SKO tuh hanya kita nggak pakai lagi itu kurikulum K13, jadi nggak ada IPA dan IPS, dan kita di sana hanya olahraga dan belajar akademik. Tapi mata pelajarannya sama seperti sekolah lain. Berarti tetap belajar matematika, Iya. bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris itu tetap Iya, belajar. tetap. Pikir kalau sekolah SKO ya belajar olahraga saja. Enggak, di SKO itu 60% olahraga, 40% akademik. Jadi tetap memperhatikan urusan akademik. Iya. Nah, kalau cara membagi pelajaran akademik dengan olahraga di SKO tuh pembagian waktunya seperti apa? Kalau kami bangun pagi latihan dari jam 4 sampai jam 7, dan kami siap mulai latihan, dan kami siap ke sekolah mulai apel pagi dengan jam 8 dan masuk sekolah dari jam 9 hingga kami pulang sekolah dengan jam 12.30. Ya. Itu untuk yang di dalam sekolah ya, jam Iya. 9 sampai jam 12.30. Iya. Tapi sebelum itu jam 4 sampai jam 7-nya sudah berolahraga. latihan. Iya, latihan Begitu pula di sore hari, di Kak. sore hari. Pulang sekolah jam 12.30, Dan jam 3-nya kita siap latihan. jam 3 siap latihan. Iya. Sampai jam berapa biasanya? Tergantung cabang olahraga Oh, masing-masing. Iya. tergantung cabang olahraganya masing-masing. Di SK itu setiap hari, Senin sampai Sabtu. Tidak, Senin sampai Jumat. Oh, Sabtu Minggu libur sekolahnya. Iya, tapi Sekolahnya libur. tergantung cabang olahraga masing-masing. Kalau jadi gini, Kak, jadi kita tuh sekolahnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Di hari Jumat itu kita hanya ibadah, kerja bakti, dan pengembangan diri.
Kalau di hari Sabtu itu kita dibebaskan dengan bersama pelatih. Jadi kita bermateri dengan pelatih. Dibebaskan dari urusan akademik, tetapi dikembalikan kepada pelatih Pelatih. masing-masing Iya. untuk setiap cabang olahraga. Jadi sekolah efektifnya adalah Senin sampai Jumat, Jumat. sekolah untuk pelajaran akademiknya. Iya. Wih, keren. Nah, ada berapa cabang olahraga di SKO? Kebetulan di SKO itu ada 9 cabang olahraga. Ada kriket, sepak bola, kempo, silat, tinju, sama angkat besi, taekwondo, karate, dan juga atletik. Oke, ada 9. Ambo yang ditinju, Ajeng pencaksilat. Ajeng yang di pencak Iya. silat. Nah, kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah jeda berikut ini. Ya, saudara, kita masih bersama dalam program Gen Z Bicara bersama dengan Ambo dan juga Ajeng, kedua atlet muda berprestasi dari SMA Negeri Keberberkatan Olahraga atau lebih kenal
SKO Floba Morata Kupang. Sebelum saya lanjut ke Ambo dan Ajeng, saya bacakan dulu yang sudah bergabung di live chat siaran langsung di Radio Tirilolok. Ada dari Ibu Asriani Elfrida Huan, Ibu Elvi Huan. Sukses untuk Radio Tirilolok, sukses untuk SKO Floba Morata. Ini Ibu Elvi dari SKO kan ya? Iya. Selamat sore Ibu Elvi, terima kasih telah memantau program kami sore hari ini. Nah, kita akan lanjut kepada Ambo dan juga Ajeng nih, karena kalian masing-masing ini adalah atlet muda. Boleh kalian masing-masing ceritakan Ambo sejak kapan Ambo suka sama tinju? Pertama tahu tinju itu dari siapa? Kalau saya tahu tinju dari bapak. Bapak biasanya itu senang nonton tinju. Kalau saya dulu biasa latihan bola, latihan sepak bola, tapi saya sering dijadikan pemain cadangan. Makanya bapak suruh saya berhenti dari sepak bola. Makanya bapak memasukkan saya di tinju. Ya, kebetulan pelatih saya dari Manggarai bersama-sama dengan bapak saya. Jadi bapak saya memasukkan saya di Sasana LBC di Belu. Itu dari kelas berapa masuk Dari Sasana? saya kelas SMP kelas 3. SMP kelas 3 masuk Sasana. Iya. Tapi sebelumnya memang sudah suka tinjunya dari kapan? Saya sudah suka tinju lama, suka berkelahi di sekolah. Jadinya diarahkan yang sebelumnya berkelahi mungkin konotasinya negatif ya, tetapi Iya. karena dimasukkan karena sadar bahwa saya ada bakat nih di bidang ini, itu bakat loh. Iya. Makanya Ambo berusaha untuk mengalihkannya itu ke sesuatu yang positif, makanya ikut tinju daripada berkelahi capek kan, tidak ada guna. Lebih baik ikut tinju supaya sekalian olahraga. Dulu saya juga suka tinju, ceritanya waktu masih kecil, suka Chris John. Chris John, ya. Itu tapi dulu waktu masih kecil. Kalau Ajeng nih, sejak kapan Ajeng suka sama pencak silat? Siapa yang memperkenalkan Ajeng dengan pencak silat? Saya suka dengan pencak silat dari kelas 4 SD. Di pertama tuh bukan mau ikut pencak silat, saya ikut teman, mau mendaftar karate. Pas mau mendaftar begini, yang adanya cuma silat. Di situ mulai ikut dan ternyata lama-kelamaan lebih suka silat daripada karate. Jadi sejak kelas 4 SD. Oke. Kalau ditanya nih, misalnya kalau kita mau daftar di sekolah, misalnya kalau di SMA dulu, misalnya zaman saya kalau mau daftar SMA paling-paling hanya nilai raport ya, nilai raport dari SMP sudah. Mungkin kalau memang kita punya prestasi dilampirkan dengan sertifikat dan lain sebagainya. Kalau mau masuk ke SKO Floba Morata itu syarat-syarat yang harus dipenuhi atau proses seleksi yang harus dijalani itu seperti apa? Boleh kalian masing-masing ceritakan? Kan kalian dua cabang olahraga yang berbeda. Seleksi kalian masing-masing seperti apa? Dari Ajeng duluan deh, yang jauh-jauh dari Bau-Bau. Kalau saya pertama tuh dari dari pelatih yang usulkan masukkan surat ke SKO. Dari SKO udah menerima pertama tuh ini tes administrasi. Habis tes administrasi lolos, kita melanjut ke tes fisik. Tes fisik lolos, kita lanjut ke tes kecabangan. Kecabangan olahraga itu dilihat teknik yang kita semua. Terus tidak lepas dari situ kita ada tes psikologi, tes akademik, baru nanti ikut masuk ke asrama. Kak, kan Ajeng cerita pertamanya administrasi, direkomendasikan dari pelatih. Itu Ajeng masih di Bau-Bau. Sudah di sini. Oh, sudah di Kupang. Iya. Terus mendapatkan rekomendasi dari pelatih ke SKO. Iya, pelatih. Jadi sini. kalau kita mau masuk SKO, kita harus dapat rekomendasi Dari pelatih. dari pelatih kita. Iya. Oke, masukkan rekomendasi ke SKO. Setelah yang direkomendasikan di administrasi itu apa saja? Mungkin sertifikat kita. Sertifikat juga termasuk. Pokoknya sertifikatnya kita semua dikasih masuk ke situ. Sertifikat dan surat rekomendasi dari pelatih Iya. ke SKO. Lalu diseleksi, baru kemudian kalau lolos Ajeng dipanggil Kalau untuk ikut untuk tes fisik dan kecabangan. fisik dan kecabangan. Kecabangan itu berarti di bidang olahraga kita. Olahraganya pencak silat. Oke, itu setiap tahapan itu ada sistem gugurnya begitu? Ya, ada sistem gugurnya. Jadi mungkin nilainya di bawah, dari misalnya tes fisik nilainya di bawah, berarti dia gugur. Kan dicari yang paling terbaik kan. Jadi itu kuotanya tuh hanya 7 orang. Dan itu bisa mendaftar lebih dari 7 orang. Per setiap cabang olahraga Per setiap itu cabang 7 orang. Kalau untuk pencak silat sendiri diambil 7 orang. Oh, kalau untuk pencak silatnya Ajeng itu 7 orang. Iya, Kak. Oke, jadi memang hanya yang terbaik di antara yang terbaik yang Iya, Kak. lolos. Gimana perasaannya Ajeng waktu Ajeng tahu kalau Ajeng lulus? Yang
pertama pasti senang, terharu juga bisa lolos karena tes fisiknya kan nggak gampang kak. Tes kecabangannya juga nggak gampang. Tes fisiknya ya berdarah-darah juga. Tes fisiknya tuh ngapain saja kalau boleh tahu? Itu banyak kak, ini bisa lari, sprint, push up, sit up, tinggi badan diukur semua ya kak, berat badan, terus ini split itu harus ya kak untuk Split itu yang lurus begini tuh Iya, kan? Kak. Oke. Ya, terus yang paling ditakuti banyak atlet ya blip test. itu blip test itu apa? Lari dengan berirama kak. Berirama. Lari bermaja dari sini misalnya 20 meter ya jaraknya kak. Tit, lari sampai sana sebelum bunyi tit lagi kak. Lari dengan berirama. Iya, Kak. Oh, oke. Saya baru tahu ada istilah seperti itu Iya. dalam dunia olahraga. Terus waktu seleksinya Ajeng nih. Waktu itu kan Ajeng kan bilang Ajeng berangkat ke Kupang Iya. sebelum baru waktu tes administrasi kan sudah ada di Kupang. Iya. Nah, seandainya waktu itu Ajeng tidak lolos, Ajeng mau kembali lagi. Iya, pasti kembali lagi akan sedih juga ya kalau tidak lolos. Tapi puji Tuhan akhirnya alhamdulillah lolos. Ajeng mendapatkan kesempatan Apa? untuk bisa sekolah di SKO. Kalau dari Ambo nih, proses seleksi di bidang tinju itu seperti apa? Sama seperti Ajeng, rekomendasi dari pelatih, dan mulai dari situ mulai tes fisik, kecabangan, psikologi, ya, dan melalui tes-tes kesehatan, semua dites. Ya. Dan surat-surat bukan hanya sertifikat tetapi juga SKCK. Oh, yang Iya. surat apa catatan Kepolisian. kepolisian gitu. Iya. Iya. Oke. Lalu waktu prosesnya, kalau Ajeng kan ceritanya 7 orang ya kuotanya Iya, untuk kuotanya untuk pencak silat. silat. Kalau tinju Kami sama 7. 7 juga. Iya. Oke. Dan waktu itu saingannya ketat kah? Ketat sekali. Apakah banyak peminat yang mau masuk ke SKO Flaba Meratap waktu zamannya kalian ikut tes dulu? Tentu saja banyak Banyak. kak. Pasti ya. Banyak. Ajeng ini salah satunya yang dari luar provinsi saja sampai datang. Iya. Katanya ada yang dari Timor Leste juga ya. Iya, Iya, ada kak. Ini ada dari Timor Leste. anak dari atletik. Oke, jadi sebenarnya SKO Flaba Meratap ini sudah terkenal di mana-mana sampai bisa membuat banyak anak muda di luar NTT pun akhirnya tertarik untuk sekolah di SKO Flaba Meratap. Nah, selama 2 tahun nih kalian sekolah di SKO Flaba Meratap nih, menurut kalian hal yang paling membanggakan, momentum apa yang paling membanggakan yang pernah kalian lalui, kalian ikuti selama jadi siswa SKO Flaba Meratap? Misalnya Ambo kemarin baru pulang dari Manado, Iya. terus Ajeng kemarin ikut yang dapat medali emas misalnya. Iya. Boleh kalian masing-masing ceritakan momentum paling membanggakan yang buat kalian, wah, saya tidak salah pilih sekolah. Kalau dulu saya tidak sekolah di SKO, pasti saya tidak akan jadi seperti ini. Yang membuat itu apa? Kalau saya yang paling membanggakan ketika kami pulang pertandingan itu dibacakan saat apel pagi, dibacakan nama-nama kami dan dikasih sertifikat penghargaan. Momen itu momen yang paling membuat saya bangga dengan diri saya sendiri. Ya. Keren. Kalau versinya Ajeng, momentum paling membanggakan. Ya, yang kemarin Porprov ya kak. Jadi pulang bawa medali itu ya diberikan apresiasi dari sekolah, dari guru-guru, bahkan dari kepala sekolah memberikan apresiasi yang besar buat kita. Karena memang kita kan semua atlet ya kak. Jadi mereka pas saat kita pulang pertandingan itu memberi kita apresiasi, kayak Ambo bilang tadi, dibacakan di saat apel pagi, dipanggil ke ruangannya juga, ke ruangan Kepsek gitu kak. Oke. Nah, kalau ditanya nih misalnya kalau kalian diminta untuk sharingkan pengalaman yang tidak terlupakan, pengalaman pertandingan yang tidak terlupakan selama kalian membawa nama SKO Flaba Meratap itu. Masing-masing punya pengalaman yang Ya. pasti tidak akan terlupakan kan, membawa nama SKO. Dari Ajeng duluan. Kalau untuk saya pertandingan pertama tuh yang ya kan orang luar ini kak. Iya. Jadi pertandingan pertama saya tuh di NTT pas Porprov. Porprov itu ya paling deg-degan ya kak. Namanya nggak pernah bermain di sini, tiba-tiba bermain di sini dan alhamdulillah bisa lolos, bisa juara 2 dan kemudian diikuti tes prapon, seleksi prapon dan mulai lolos sampai udah berangkat juga kak di Solo, hanya ini nggak bisa bermain ya karena umur masih kurang, harus 17 tahun ke atas dan sebenarnya 16 tahun kak. Oh, jadi karena faktor umur. Ajeng
main pertamanya itu waktu kelas berapa? 10 Kak. Kelas 10. Iya Kak. Masuk lalu kemudian ada porprov. Porprovnya di mana? Profnya di NTT Kak. Maksudnya di Kupang. Iya Kak, di Iya. Kupang. Selama Ajeng 2 tahun mengikuti pertandingan di NTT melawan dengan teman-teman Ajeng yang mungkin entah itu dari SKO atau dari daerah-daerah lain. Sebagai orang luar nih Ajeng, bagaimana Ajeng melihat kualitas para atlet muda NTT? Yang saya lihat sendiri atlet NTT itu sangat banyak berkualitas ya. Jadi saingan juga keras semua, susah bersaing gitu. Karena kan sama-sama latihan semua. Baru memang di luar sana juga banyak yang mengakui NTT itu menghasilkan atlet-atlet berprestasi dan berkualitas. Jadi datang sini juga deg-deg ini ketemu yang semua, karena di NTT tuh yang saya lihat tuh banyak dari fisik alamnya. Jadi mereka tuh keren-keren sini. Dengan Kuat. anak NTT asli nih. Terima kasih Ajeng. Kalau di Ambo, pertandingan yang tidak akan terlupakan seumur hidup membawa nama SKO Flaba Morata tuh waktu pertandingan apa? Itu saat pertandingan di Manado. Itu saya membawa nama SKO NTT untuk bertanding di sana. Ya, puji Tuhan saya mendapat medali emas dan menjadi petinju favorit di sana. Itu pertandingannya tuh pertandingan apa dan prosesnya seperti apa? Itu pertandingan open, bisa seluruh Indonesia bisa ikut di situ. Ya. Itu prosesnya kami masuk di seleksi. Itu kan banyak atlet tinju di sana. Jadi kami masih diseleksi, sudah lulus seleksi masih kesturun berat. Kesturun berat itu bagi atlet itu hal yang paling Susah. ya paling susah. Kasih turun, oh iya karena kan Ya. harus ada kualifikasi beratnya harus berapa Ya. begitu. Iya, Kak. Termasuk Ambo waktu itu mengalami hal itu? Iya, saya sampai mengalami dehidrasi karena tidak minum air dan makan. Ya. Harus kasih turun berapa kilo waktu itu? Itu dari 4 kg sampai 51 kg. Sekitar 3 kilo dalam kurun waktu berapa lama? Itu dalam 2 minggu. 2 minggu. Susah juga ya. Iya, Tapi pasti ada tips-tips tertentu kan? iya dari pelatih. Oke, lanjutkan dulu cerita waktu di Manado. Ya, di Manado yang kami berangkat ke sana kami 5 orang. Ya, yang lain tereliminasi saat mulai bertanding, saat pengisian, yang lain kalah semifinal, dan puji Tuhan saya sendiri yang menyumbang medali emas untuk SKO dari ke-5 orang itu. Berapa peserta yang ada di situ? Banyak, karena dari berbagai daerah, provinsi, kan itu open turnamen, jadi semua boleh mendaftar. Keren kamu Ambo. Itu kapan lombanya kemarin? Sekitar bulan Agustus mungkin. Agustus 2023. Ya. Oke, ini sepertinya sudah ada yang mau bergabung di studio. Om Cornel, silahkan. Baik, terima kasih banyak. Semangat anak-anak muda, hebat-hebat semua. Ini yang pertama, ini pertanyaan di SKO itu seperti Kempo itu apakah dibentuk satu dojo sendiri? Itu yang pertama, dibentuk dojo, jadi pelatih ada ya seperti beberapa dojo di Kupang itu di apakah SKO itu ada dojo SKO seperti itu. Kemudian yang kedua ini pertanyaan barangkali agak menggelitik. Saya dulu juga pernah ya di tinju, pernah pencak silat, dulu PD perisai diri di Atambua ya. Kemudian sampai Kupang itu saya masuk di Kempo lagi, sudah berhenti lama karena sangat sibuk, tidak sanggup lagi ya. Untuk tinju ini itu saya pernah merasakan itu hand school. Hand school itu jangan bilang dia lembek-lembek, tapi kalau sudah digenggam keras kena kepala kita rubuh. Itu pusingnya minta ampun kena hand school. Jadi itu hand school itu maaf, ini dengan kita masih sekolah, kemudian menggunakan hand school. Apakah ada pakai juga untuk pengaman kepala itu? Iya, pakai Pak. Untuk ini untuk anak yang masih usia sekolah ya, Ya. karena kalau sampai di kelas berat itu kan tidak pakai lagi. Ya. Tidak pakai lagi. Ini kan minta maaf sedikit mengganggu kalau kepala itu
terbentur terus-terus dengan hand school itu ada efek samping. Apakah ini juga dari sekolah seperti apa tanggapan terhadap ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Kornel. Ini ada 2 pertanyaan. Misalnya kalau Kempo itu ada pembentukan dojo sendiri kah di di SKO Floba Morata, dan yang kedua tentang hand school tadi ditinju. Nanti kalian boleh masing-masing jawab, tapi setelah kita jeda berikut ini.
Oke, saudara, kita masih bersama dalam program Gen Z Bicara, masih bersama Ambo dan juga Ajeng. Sebelum kita ke Ambo dan juga Ajeng untuk menjawab pertanyaan tadi dari Bung Kornel, saya jumpai lagi di kolom chat live YouTube Radio Tirilolok. Ini ternyata dari Bung Kornel, tadi belum sempat dibaca. Semangat anak-anak atlet muda berprestasi. Selanjutnya dari akun atas nama Poppy. Semangat anak-anak muda NTT, terutama anak-anak SKO Floba Morata Kupang. Sukses selalu buat kalian semua. Semoga selalu bisa membanggakan Bumi Pertiwi. Selanjutnya ada dari Om Lius Lagu. Tetap semangat buat atlet muda berprestasi, Ambo dan Putri. Sukses buat kalian dan SKO Floba Morata. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi melalui live chat di siaran langsung Radio Tirilolok. Ramai sekali hari ini. Nah, kita langsung ke pertanyaannya Om Kornel tadi. Kalau di SKO Floba Morata, apakah Kempo itu dibentuk dojonya sendiri? Kemudian untuk pertanyaan untuk Ambo tentang pengaman saat bertinju ya. Kita ke Ajeng dulu untuk Kempo, Ajeng. Ya, kalau Kempo ya saya kurang tahu, tapi kan saya satu kamar dengan teman saya yang dari Kempo. Setahu saya mereka membentuk dojo sendiri. Dojo itu seperti perkumpulannya begitu Ya, kah? perkumpulannya mereka. Oke, jadi ada perkumpulannya sendiri. Kalau Ambo, pengaman apalagi kalau kalian kan masih usia sekolah nih ya. Pengaman apa saat bertinju itu seperti apa? Pengaman untuk kepala. Ya itu bagus, melindungi kepala dari benturan-benturan yang keras, melindungi alis mata. Ya, itu sangat perlu. Karena school atau sarung tangan itu kalau kena tuh rasa. Oke, jadi kalian tetap bermain dengan menggunakan pengaman itu. Pengaman. Itu kalau sudah misalnya kelas elit. Kalau kami masih kelas junior dan youth. Jadi masih menggunakan alas kepala. Nanti kalau sudah sampai di kelas elit baru tidak pakai itu lagi. Oke, jadi kan ada masing-masing kelas nih. Masing-masing kelas. Oke, nah kita lanjutkan dulu cerita tentang SKO Floba Morata. Sebagai anak asrama nih, kita tahu kalau anak asrama itu kan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Apalagi Ajeng nih, yang orang tuanya ada di provinsi Sulawesi Tenggara ya. Aduh, jauh sekali nih. Bagaimana dukungan keluarga untuk kalian masing-masing waktu kalian memutuskan untuk Bapak, Mama, saya mau sekolah di SKO Floba Morata. Dukungan keluarga untuk kalian masing-masing seperti apa? Kalau dukungan dari saya, Bapak dan Mama saya sangat mendukung. Tetapi dari keluarga-keluarga saya yang berada dari kampung, mereka takut untuk masuk tinju. Takut saya geger otak. Iya. Saya kalau ke kampung tuh mereka bilang jangan masuk. Mereka takut sama Ambo. Tapi kan kalau atlet ya bukan tidak ada hujan, tidak ada angin, orang lewat langsung ditinju kan. Justru atlet ini yang akhirnya tahu mengembangkan bakatnya sampai di mana. Jadi untuk mungkin ada teman-teman yang suka berkelahi, siapa tahu itu ternyata bakatnya adalah di bidang tinju. Padahal tinju itu bukan sesuatu yang konotasi negatif. Malahan kalau saya laki-laki saya juga mau jadi petinju. Adakah petinju perempuan? Ada. Kayaknya nanti saya boleh. SKO membatasi umur siswanya tidak? Membatasi umur. Berarti saya sudah lewat ya. Kirain saya belum lewat bisa masuk SKO. Kalau Ajeng nih jauh dari keluarga, dukungan keluarga untuk Ajeng sampai hari ini selama belajar di SKO Floba Morata seperti apa? Kalau papa mama sangat-sangat setuju mendukung saya ya, karena memang bakat saya di sini. Mungkin papa mama setuju, tapi yang keluarga lain kurang setuju karena anak perempuan terus tinggal di luar sendirian tanpa orang tua. Jadi mereka ya bilang nggak, untuk apa sekolah jauh-jauh. Tapi papa mama selalu dukung, bilang sudah ini kemauan dari anak, jadi ikut ke NTT. Keren sekali. Selama aja sekolah di sini bapak mamanya pernah datang? Waktu pertama mau masuk asrama mama sempat datang. Oke, keren. Nah, kalau bicara soal ini kan orang juga belum banyak yang tahu ya, dan saya sendiri saja baru tahu tadi nih. Kalau kita membicarakan tentang biaya sekolah di SKO Floba Morata, yang saya tahu dan ini sangat unik, tadi sempat sharing dengan Pak Anton ya, Pak Anton, mengenai pembiayaan di SKO Floba Morata. Ternyata teman-teman ini dalam istilah dibiayai oleh
pemerintah. Pemerintah. Karena kalian kan menjadi atlet yang membawa nama provinsi. Boleh ceritakan lebih lanjut pembiayaan yang dimaksudkan seperti apa? Kalau biaya dari dinas pendidikan itu biaya untuk makan minum, air, dan lain-lain. Itu yang mereka biayai kita. Terus fasilitas untuk latihan mereka juga yang memberikan kita, menyediakan. Tapi kita juga selain itu kita ada uang partisipasi setiap bulannya itu 100.000. Jadi tiap bulan tuh wajib membayar 100.000. Tapi itu bukan uang sekolah atau SPP ya, itu lebih ke uang partisipasi saja. Yang nanti juga akan kembali untuk kebutuhan Iya. kalian sendiri. Wih, keren ya. Jadi kalau mau, mungkin ada adik-adik SMP yang saat ini akhirnya tertarik untuk sekolah di SKO Flaba Morata yang punya bakat nih di bidang olahraga, 9 olahraga tadi ya. Itu mungkin adik-adik bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Nanti pendaftarannya di bulan April, Mei ya, bulan Ya. April April. baru akan ada pendaftaran. Dan keren juga karena tadi setelah ngobrol dengan Pak Guru bahwa SKO Flaba Morata juga punya MOU dengan beberapa perguruan tinggi di Kupang dan juga di luar Kupang untuk nanti teman-teman yang lulus dari SKO Flaba Morata bisa berkuliah di kampus tersebut, bisa mendapatkan peluang beasiswa karena bagaimanapun mereka ini adalah anak-anak yang berprestasi. Membicarakan soal masa depan, setelah kalian tamat dari SKO Flaba Morata, apa yang kalian mau lakukan? Kalau saya ingin berlatih terus tinju sampai umur saya habis dan mulai tes polisi. Iya. Jadi Ambo mau menjadi seorang polisi, Iya, tapi tetap harus harus tinju. bertinju. Iya. Oke, kalau Ajeng, yang mau Ajeng lakukan, apakah mau kembali ke bau-bau atau seperti apa? Kalau lulus dari SKO ya Kak, kalau lulus dari SKO saya ingin lanjutkan tetap bakat silat saya dan saya insya Allah bisa ini menjadi poluan. Satunya menjadi polisi, satunya menjadi poluan. Terus saya yang ditilang. Kalau lihat nanti dilihat Kak Catherine di jalan, bilang, aduh ini kakak yang pernah jadi host talk show. Saya suruh lewat saja. Oh, terima kasih. Nah, kalau bicara soal kalian masing-masing yang sampai sekarang tetap teguh, tetap semangat untuk memperjuangkan kalian punya minat dan bakat masing-masing, motivasinya itu datang dari mana? Motivasi kalian untuk tetap berlatih kan pasti ada saatnya capek, ada saatnya malas. Caranya kalian menghadapi itu dan tetap semangat, caranya seperti apa? Kalau dari saya, motivasi saya terbesar dari keluarga. Saya ingin membanggakan keluarga saya. Karena ketika saya pulang bertanding, banyak keluarga yang mengucapkan selamat kepada saya dan kedua orang tua saya sangat bangga dengan saya. Maka dari itu saya termotivasi untuk saya latihan lebih keras lagi. Oke, kalau Ajeng, Ya saya sama seperti Ambo, saya juga ini dari mama papa itu yang membuat saya motivasi untuk lanjut silat terus. Ya. oke. Nah, kalau tunggu. Kalau berbicara soal SKO Flaba Morata nih, kan tadi kita juga sempat sharing, misalnya kalau kalian bertanding, ada yang kadang bertandingnya bertemu dengan teman sendiri yang hari-hari di sekolah atau di asrama kita sudah aku tahu nih, tapi di pertandingan harus menjadi lawan. Iya. Saat kawan menjadi lawan, profesionalitas itu kan harus dikedepankan. Tapi kalau di usia-usia kalian mungkin kan karena masih usia-usia yang masih sangat dekat sekali, akrab sekali dengan teman-teman di sekolah. Yang kalian lakukan ketika bertemu kawan yang menjadi lawan apa? Ya, kalau di bawah kita anggap kawan, kalau di atas kita anggap musuh. Di bawah kita anggap kawan, di atas kita anggap musuh. Setelah bertanding baru kawan lagi. Ya. Tapi pernah tidak kalian mendapatkan momen yang karena pertandingan kemudian yang tadinya kawan tidak menjadi kawan lagi setelah pertandingan? Tidak. Pernah. Tidak, berarti memang harus sportivitas itu harus Ada. dijunjung tinggi. Adakah moto begitu yang diusung SKO Flaba Morata untuk kalian begitu? Mungkin moto atau visi misi Kalau yel-yel begitu?
moto dari SKO itu belajar, berlatih, dan berprestasi. Belajar, Berlatih, berlatih dan berprestasi. Enak. Belajar di sekolah, berlatih dan juga berprestasi. Ada juga visinya, Kak. Ya, silakan. Yaitu mewujudkan SKO Floba Morata Kupang menjadi ikon olahraga nasional maupun internasional. Nasional maupun internasional. Iya, karena tadi kan Pak Anton sempat sharing katanya ada teman-teman yang baru pulang dari Jepang, Iya. Iya. dari Kanada. Kanada. Siapa tahu suatu saat nanti Ambo dan juga Ajeng juga bisa bertanding di pertandingan internasional. Atau kalian pernah bertanding di pertandingan internasional sebelumnya? Kalau internasional belum, Belum. Kak. Belum, tapi Saya- pasti harapan ya. Amin. Harapan Ya. bahwa bisa bertanding di pertandingan internasional. Keren sekali. Saya jadi bingung sendiri ini lagi. Ajeng dan juga Ambo. Nah, bicara soal dukungan sekolah pada saat kalian keluar untuk mengikuti pertandingan-pertandingan tertentu. Dukungan sekolah yang kalian rasakan untuk kalian sendiri di luar sekolah saat kalian berada di tempat lain ikut lomba pertandingan. Yang kalian rasakan dukungan sekolah untuk kalian seperti apa? Kalau saya dukungan sekolah sangat ya mendukung kami karena kami difasilitasi dengan lengkap dari yang saya semenjak saya pertandingan di Manado, kami berangkat dengan pesawat, pergi menginap di hotel. Saya merasa seperti hidup mewah begitu, Kak. Yang biasanya anak asrama sekarang Iya. tiba-tiba tidur di hotel. Iya. Oke, jadi sekolah memberikan fasilitas Iya. mendukung penuh untuk kalian ketika bertanding. Kalau Ajeng, yang Ajeng ngerasakan dukungan sekolah untuk Ajeng. Ya, Kak, kita semua sama ya, Kak. Kita kalau dari sekolah dapat dukungan untuk kita keluar, misalnya keluar daerah untuk pertandingan, kita difasilitasi dari mulai berangkat naik pesawat, pulangnya juga naik pesawat, terus di sana nginapnya bisa di hotel, dan pulangnya juga bisa dapat uang jajan gitu. Iya. Uang transport begitu ya. Iya. Oke, biasanya itu teman-teman akan diminta untuk demo bakat di sini, tetapi karena ruangannya tidak memungkinkan, ini meja juga berat untuk kita angkat. Jadi Ajeng dengan Ambo ditahan dulu ya, mungkin lain kali atau nanti demo di depan Kakak Catherine sendiri. Nah, teman-teman, selama ini pernahkah kalian menemukan tantangan atau kendala saat kalian berlatih, entah itu secara pribadi bersama dengan ataupun juga bersama dengan para pelatih di SKO Floba Morata? Kalau saya tidak ada kendala. Iya. Masih lancar-lancar Masih saja, lancar-lancar aman-aman saja, saja. iya. Kalau Ajeng? Saya juga, Kak, nggak ada kendala karena di masing-masing cabur juga kita dikasih instruktur yang betul bersertifikat nasional dan internasional juga, Kak. Jadi Oke. nggak ada kendala sama sekali. Kalau pelatih dengan instruktur itu di luar guru di sekolah? Iya, Kak. Iya. Di Oh, luar guru. jadi guru-guru di sekolah ada, tapi nanti para pelatih dan instruktur itu di luar itu lagi? Di luar Iya, itu lagi, di Kak. luar. Keren, keren. Sepertinya nanti anak saya harus sekolah di SKO Floba Morata. Tapi belum ada. Nah, teman-teman, selain harapan lagi, tantangan yang kalian hadapi, apa harapan kalian untuk SKO Floba Morata ke depan? Harapan saya untuk SKO ke depan semakin berkembang dan semakin menciptakan atlet-atlet yang Berkualitas. berkualitas. Iya. Oke, kalau harapan Ajeng untuk SKO Floba Morata ke depan silahkan. Harapan saya untuk SKO agar SKO lebih maju lagi, lebih maju dan menghasilkan tadi atlet-atlet yang berkualitas. Oke, lebih maju dan menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas. Jadi mungkin ada saudara pendengar, bapak mama, opa oma yang punya anak atau cucu yang memiliki bakat di bidang olahraga, jangan ragu untuk mendaftarkan anak atau cucu ke SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang. Alamatnya ada di Kompleks Gor Oepoi Kupang. Dan kita telah tiba di penghujung acara Gen Z Bicara sore hari ini. Seperti biasa, sebelum menutup acara Gen Z Bicara, teman-teman silahkan berikan pesan untuk teman-teman Gen Z yang lain, entah itu teman-teman yang punya bidang bakat di bidang olahraga ataupun bakat-bakat lainnya, apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang generasi muda? Kalau dari saya tetap konsisten selama semangat berlatih karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Terima kasih Ambo. Ajeng silahkan. Dari saya untuk generasi muda ya, untuk generasi muda habiskan waktu masa mudanya kita dengan
berolahraga dan mengejar cita-cita kita. Oke, terima kasih Ajeng dan juga Ambo. Dan saudara, demikianlah Gen Z Bicara edisi hari ini 31 Januari 2024. Kita sudah banyak berbincang dengan Ajeng dan juga Ambo tentang seperti apa sekolah menengah atas negeri SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Floba Morata Kupang. Dan semoga dari acara ini SKO Floba Morata juga semakin dikenal lagi di Nusa Tenggara Timur dan juga secara nasional. Dan akhir kata, saya Catherine Lama Blawa bersama Saya Ambo Kapur. Paudia Plesia Putri. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.